kepada orang-orang yang sudah disembuhkan. Maka bersujud malaikat. Kenapa ya Allah? Kenapa tidak dikembalikan dosa-dosanya? Apa jawaban Allah? Tidak pantas untuk kemuliaanku setelah aku memberikan sakit untuk hambaku. Maka silakan malaikat, buanglah dosa-dosanya ke laut. Teman-teman yang saat ini sedang memiliki hati yang sakit, perhatikan. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, Allah itu sayang saat ini teman-teman dikasih ujian. Pasti Allah datangkan keajaiban-keajaiban yang tanpa kita duga salah satunya. Yaitu ketika teman-teman sendiri, teman-teman dipertemukan muhasabah, kemudian teman-teman masuk ke grup muhasabah, maka sepertiga malam kita sama-sama saling didoakan sama ribuan orang-orang yang ada di sana. Teman-teman dipertemukan dengan sahabat-sahabat, ribuan sahabat yang ada di muhasabah. Berterima kasihlah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang sakit hati, yang saat ini sedang gelisah, yang saat ini sedang merasa terpuruk, merasa resah hidupnya, merasa sendiri, itu semuanya penyakit hati, gak tenang hatinya, menyalahkan keadaan, ya. Maka teman-teman datang ke sini, yuk. Ini ada ciri-ciri penyakit hati. Namanya penyakit harus disembuhkan. Tubuh juga kalau sakit harus disembuhkan, betul. Begitupun dengan hati agar kita lebih tenang. Badan sehat, hati yang sehat, kita hidup lebih nyaman. Ini badan sehat, hati nggak sehat, sama aja hidup tidak tenang. Bahkan orang yang sehat, ketika dia hatinya sakit, maka semuanya bisa jadi sakit. Contoh, ini orang-orang yang di bawah rata-rata, maka ketika dia dikasih badan yang sehat, orang-orang yang di bawah rata-rata, maka dia tidak akan peduli kepada badan dia sendiri. Nih, kalau kita ingin menjadi manusia yang di atas rata-rata, maka ada 4 elemen. Yang pertama itu badan. Maka orang-orang di atas rata-rata, dia tidak membiarkan badannya sendiri sakit. Ini badan sehat, tapi disakiti sama diri sendiri. Contoh, banyak masalah, banyak digosipin, banyak digibahin, banyak ditagih. Teman-teman banyak mikir, gak enak makan, gak enak minum, gak enak makan, gak enak tidur. Akhirnya tidur gelisah, akhirnya kena lambung. Siapa yang menyebabkan? Kita sendiri, karena kita tidak bisa menjaga badan kita. Ini badan sehat, tapi disakiti. Itulah orang-orang yang zalim kepada diri sendiri. Ini badan sehat, tapi disakiti. Kenapa? Karena hati kita nggak tenang. Diomong orang sakit hati, digibahin sakit hati. Padahal orang-orang yang ngomongin kita mah makan dengan enak. Kita mah yang diomongin nggak enak hati, nggak enak makan, nggak enak tidur, rugi sahabatku. Maka orang-orang yang di bawah rata-rata itu masih seperti itu. Tapi kalau di atas rata-rata, dia akan selalu bilang, tidak bisa nih saya. Badan ini sakit gara-gara orang lain, nggak bisa saya. Saya harus bisa jaga badan ini. Karena siapa yang bisa menjaga? Kita sendiri. Kita yang bisa menjaga badan kita, kita yang bisa menjaga hati kita. Sahabatku, apa yang harus kita ambil hikmahnya? Ketika teman-teman saat ini sedang menghadapi masalah tapi dikasih sehat, maka syukuri sehat itu. Karena ketika teman-teman sehat, teman-teman bisa menyelesaikan masalah. Ini badannya sehat, jangan dipikir sakit karena dipikirkan. Karena nggak enak makan, nggak enak tidur. Nanti, kalau Allah sudah datangkan virus yang tidak bisa tertolak sama manusia, teman-teman akan menyesal. Ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah tuh. Minta sembuh ketika sakit. Tapi ini badan sehat, disakiti sendiri. Itu di bawah rata-rata. Maka ketika kita sedang sehat, dijaga. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak ujian, teman-teman, terima ujiannya karena itu sudah terjadi. Ya, nggak usah teman-teman nanti kalau misalkan Allah itu datangkan virus, Allah itu datangkan penyakit yang kita tidak bisa menolaknya, teman-teman. Datang tuh. Tapi sekarang lagi dikasih sehat, ya udah nikmati saja sehat kita, ya. Oke, penyakit hati yang pertama ciri-cirinya adalah suka marah-marah. Marah-marah ini penyakit hati yang pertama. Ingat ya, namanya penyakit. Kita harus keluarkan, kita harus obati. Badan sakit, kita cari obatnya ke dokter atau ke rumah sakit, minum obatnya. Fokus ke sana. Jangan salahkan virus, jangan salahkan penyakit yang menghampiri diri kita, jangan salahkan.
gara-gara kemarin datang virus saya jadi kayak gini. Bukan, yang disalahkan adalah kenapa badan saya tidak memiliki badan yang sehat. Kenapa badan saya itu lemah sehingga ketika virus datang itu saya gampang sakit. Begitupun ketika hati. Hati kita ketika kita itu banyak dicemooh sama orang, ditagi-tagi sama orang, dibenci sama orang, ketika kita tidak sehat maka kita gampang marah, kita gampang sakit. Maka dijaga hati ini. Ya, yang pertama adalah marah-marah. Kenapa orang-orang marah-marah? Karena dia tidak bisa menerima keadaan. Benar. Saya marah ketika saya dimarahin sama suami, saya nggak menerima keadaan. Saya marah ketika saya tidak dikasih nafkah. Saya marah ketika anak-anak saya ngacak-ngacak mainan. Saya marah ketika saya digibahin sama orang. Saya marah ketika kondisi saya nggak punya duit. Saya marah ketika saya saat ini dalam kondisi terpuruk. Marah. Kenapa marah? Karena tidak bisa menerima keadaan. Jadi gimana pun, coba ketika dalam kondisi apapun yang kita itu tidak suka, maka bersabar. Bersabar itu menahan segala sesuatu yang kita tidak suka. Sabar. Biar bisa sabar gimana? Ridho dulu. Terima dulu apapun yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Terima dulu. Ya Allah, saya terima keadaan ini ya Allah. Saat ini saya menyadari kalau saya banyak hutang. Saat ini saya menyadari ya Allah kalau saya sedang digibahin. Saat ini saya menyadari kondisi saya sedang terpuruk. Maka hamba mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah hati hamba untuk bisa menerima apapun yang Engkau berikan ke dalam kehidupanku saat ini. Maka setelah ridho, maka baru datangkan keikhlasan teman-teman. Saya ikhlas semua ini saya jalankan karenamu ya Allah. Karenamu. Jadi itu ada nilai ibadah teman-teman. Kalau kita marah-marah terus, saya yakin orang yang bangun tidur harus ikhlas, betul. Ikhlas itu kan menjalankan segala sesuatu itu lillah karena Allah. Ikhlas, segala sesuatu kita lakukan ikhlas. Oke, saya akan bahas itu nanti. Itu ada berhubungannya teman-teman. Baik, yuk kita bahas tentang kemarahan. Bun, saya suka marah-marah. Bun, saya suka marah-marah. Orang yang diawali hidup pagi dengan marah-marah. Takut karena nanti saya didatangi sama bang ucak-ucak. Jam 9 harus bayar, belum ada uang. Akhirnya apa? Kacau semuanya. Cucian banyak. Kemudian cuci baju, cuci piring banyak. Anak-anak belum dibawa ke sekolahan. Itu semuanya dipikir semuanya. Akhirnya marah-marah karena satu hal ini nih. Nggak menerima keadaan. Betul seperti itu? Betul ya? Nah, bagaimanapun agar saya tidak marah-marah, yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya akan kasih tahu teman-teman yang baru, kalau yang sudah lama udah paham ya. Siapa di sini yang ada di muhasabah yang sudah bisa menahan kemarahannya, yang sudah berubah dari kemarahan, silakan. Silakan teman-teman bisa komentar yang sudah bisa menahan kemarahannya, yang saat ini lebih damai dengan keadaan. Ada di sini yang sudah mengikuti muhasabah, yang sudah membaca Al-Fatihah. Setiap pagi kita membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, teman-teman ikuti live ini dari jam 5.30. Ya, ada yang mendapatkan perubahan-perubahan. Tuh, yang tadinya marah-marah sekarang jadi nggak marah-marah lagi. Ya, ada seperti itu yang sekarang sudah bisa. Alhamdulillah tuh, banyak sahabat-sahabat kita. Ya, baru belajar, teman-teman, yuk. Pasti kita bisa untuk bisa menghadapi ini semua. Bagaimana bun caranya? Yuk, caranya begini. Silakan teman-teman, sediakan buku syukur. Mau pakai HVS boleh, mau pakai kertas HVS boleh. Silakan teman-teman potong-potong kertas HVS atau beli buku yang tidak ada garisnya. Bukunya kayak gini boleh, terserah beli dimanapun. Mau teman-teman beli bukunya, mau teman-teman pakai kertas HVS pun boleh. Nih, silakan teman-teman ketika mau tidur, tulis rasa syukur teman-teman. Tulis rasa syukur teman-teman di dalam namanya buku syukur. Lihat. Ya. Oke, lihat perubahan teman-teman yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman setiap hari mensyukuri. Karena syukur ini salah satu pintu rezeki. Yang ketiga, syukur. Ini salah satu pintu rezeki. Maka silakan teman-teman sediakan buku. Tulis ketika mau tidur, dengarkan baik-baik ya. Ketika mau tidur, silakan teman-teman untuk
menulis buku syukur. Ya, nulis buku syukur, apa yang harus kita tulis? Baik. Sebentar ya. Oke. Apa yang kita tulis, teman-teman perhatikan? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Misalkan hari ini nih, teman-teman hari ini teman-teman itu ditagih-tagih, atau mungkin teman-teman saat ini banyak masalah. Jangan ingat-ingat sesuatu yang membuat kita sedih, yang membuat kita gelisah, teman-teman. Justru yang kita tulis adalah apapun yang terjadi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, syukuri apa yang harus teman-teman lakukan. Nih, setiap malam teman-teman silahkan simpan buku ini di dekat tempat teman-teman mau tidur. Buka bukunya, tulis di sini tanggal berapa, hari apa. Kemudian 1 sampai 20. 1 sampai 20 atau 1 sampai 5, 1 sampai 3, minimal 3 ya. Apa yang teman-teman miliki saat ini? Misalkan teman-teman saat ini ya, saat ini teman-teman saya sehat, alhamdulillah ya Allah saya sehat. Kemudian anak-anak sehat, alhamdulillah anak-anak sehat. Kemudian teman-teman syukuri, misalkan teman-teman saat ini dapat transferan, alhamdulillah ya Allah saya dapat transferan dari suami. Yang sudah dirasakan sama teman-teman, yang sudah dirasakan, bukan yang belum dirasakan. Kalau belum dirasakan itu namanya afirmasi. Ya, teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah ya Allah, tadi makan bakso. Alhamdulillah ya Allah saya makan bakso. Oke, alhamdulillah ya Allah saya ketemu dengan orang tuaku. Sesuatu yang terjadi hari ini, sesuatu yang disyukuri. Alhamdulillah cucian saya beres. Alhamdulillah dagangan saya laku. Setiap mau tidur jangan pernah berhenti. Lihat perubahan hidup teman-teman. Rezeki akan dilancarkan sama teman-teman. Teman-teman juga akan merasa tenang hidupnya. Oke, seperti itu ya. Ini terapinya pertama, yaitu terapi syukur. Buku syukur sediakan, jangan ada tulisannya. Ya, jangan ada tuh tulisan. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sebentar teman-teman. Jangan ada tulisan. Jadi yang polos, kenapa nggak ada garisnya, Bun? Boleh nggak yang bergaris? Jangan ada yang bergaris. Kenapa jangan ada yang bergaris, teman-teman? Seperti ini. Ketika teman-teman nulis di HVS, lebih baik di HVS atau buku gambar yang sama teman-teman dipotong-potong. Yang penting polos aja. Kenapa? Ketika teman-teman mau menulis buku syukur, ini kalau misalkan nggak ada garisnya, teman-teman nggak akan terganggu. Tapi kalau teman-teman misalkan menulis, tapi sudah ada garisnya, itu seperti teman-teman masuk ke dalam rumah, udah capek, banyak pikiran, tapi kotor. Tapi di dalamnya itu berantakan. Maka ketika teman-teman nulis di dalam buku syukur yang ada, di dalam buku yang ada garisnya, itu teman-teman sudah terganggu dengan garis-garisnya. Betul nggak? Maka pilihlah buku yang tanpa garis. Banyak kok di online, banyak juga. Ya, ingat, apa yang sudah terjadi hari ini syukuri, karena banyak kenikmatan Allah yang sama kita diingkari, dilupakan. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Perhatikan ya. Orang-orang yang dia fokus kepada masalah-masalah hari itu, maka dia akan selalu gelisah. Contoh, hari ini teman-teman ditagih-tagih. Teman-teman ada masalah dengan saudara, ada 2 masalah. Masalahnya ada 2. Tapi ketika teman-teman fokusnya kepada masalah, maka gelisah hidup kita. Tapi ketika teman-teman tulis buku syukur ini, ya Allah, walaupun saya ditagih-tagih tadi siang, alhamdulillah saya bisa main sama anak-anak, saya merasa tenang, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya dapat transferan, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan anak-anak, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ibu saya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saya ngantar sekolah, alhamdulillah saya semakin bahagia. Tuh. Maka ketika teman-teman menulis buku syukur ini, teman-teman syukuri apa yang Allah berikan, maka ditambahkanlah kenikmatan-kenikmatan, ditambahkan rezekinya sama Allah, luar biasa. Alhamdulillah saya bisa menghadapi penagih, alhamdulillah bahagia. Kesedihan-kesedihannya nggak usah ditulis-tulis. Saya sedih karena saya ditagih. No, tidak. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati hari ini dengan baik.
Terlewati nggak teman-teman walaupun hari itu dihina-hina? Terlewati nggak? Terlewati. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati hari ini dengan tenang. Tuh, bersyukur kepada Allah. Maka dengan syukur ini, itu power banget untuk bisa menaikkan kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih menghargai Allah. Karena orang-orang yang suka marah-marah itu, dia itu nggak menerima keadaan, maka dengan bersyukur dia akan menerima keadaan. Walaupun ada masalah, dia tetap bersyukur. Paham itu? Paham ya? Oke. Kemudian, ketika mau tidur, doa dulu. Setelah berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur itu ibadah. Ketika teman-teman tidur mendapatkan pahala, semangat, doa. Ketika berdoa, teman-teman baca surah Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Ya, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dibaca. Kemudian ayat kursi dibaca. Setelah itu, nah ini terapinya lagi. Yuk, setelah baca itu, teman-teman terima kasih kepada badan kita. Siapa di sini yang belum pernah menghargai tubuh ini? Siapa di sini yang belum pernah menghargai badan ini? Padahal badan ini, tubuh ini yang menemani kita setiap saat, setiap hari dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi banyak masalah. Siapa yang setia? Badan ini, tapi nggak pernah dihargai. Siapa yang belum pernah berterima kasih dan minta maaf kepada badan kita? Siapa? Ada? Yuk. Ketika mau tidur, badanku, terima kasih ya. Terima kasih karena sudah menemani kehidupanku sampai hari ini. Maafkan aku ya, jika selama ini aku sering menzalimi diriku sendiri. Maafkan aku. Kakiku, kamu bengkak-bengkak ya. Aku sudah bawa kamu ke pasar. Aku sudah bawa kamu kerja. Terima kasih ya. Maafkan aku kalau aku belum bisa menjagamu. Mataku, terima kasih ya. Terima kasih karena sudah menemani kehidupanku. 40 tahun ini aku diberikan kesehatan mata, tapi banyak melihat maksiat. Maafkan aku mataku. Astagfirullahaladzim. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya, aku akan gunakan mata ini untuk sering membaca Al-Quran yang jarang saya lakukan. Saya terlalu sibuk dengan urusan duniaku. Ini mata, dikasih mata yang sehat selama 40 tahun, tapi mata ini banyak digunakan untuk bermaksiat. Maaf mataku, mohon maaf. Saya belum bisa menjaga mata ini dengan baik. Badanku, maafkan aku ya, karena aku terlalu sibuk dengan urusanku, tapi aku lupa dengan badanku sendiri. Maafkan aku jika aku belum bisa menjaga badan ini dengan baik. Maafkan aku jika selama ini aku terlalu sibuk dengan duniaku, tapi aku belum bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah dengan benar. Coba. Ini badan ini setia loh. Teman-teman disakiti sama orang lain. Badan ini selalu menemani kita. Ada tangan ini bisa menggendong anak-anak kita. Ada tangan ini bisa mencuci piring, bisa mencuci baju. Ini tangan ini. Ya Allah, tanganku, terima kasih ya. Terima kasih karena Engkau menemani aku sampai hari ini. Sampai apa? Kadang pegel-pegel, kadang kaku-kaku. Maafkan aku ya. Tanganku, maafkan aku ya. Ada yang kayak gitu? Badan ini nih nemenin diri kita. Makanya setiap pagi teman-teman itu membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, menangis. Menangis teman-teman. Karena merasa salah kepada badan kita. Nggak pernah bilang terima kasih. Ini punya otak, tapi otaknya disuruh mikir terus. Disuruh badan capek terus. Masa 40 tahun nggak ada ini dijaga dengan baik. Disuruh capek-capek kerja juga nggak kaya-kaya. Dikerja dari remaja sampai sekarang, teman-teman ini udah menemani pekerjaan. Gak ada terima kasihnya. Terima kasih. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman terima kasih kepada badan, ini urutannya. Berdoa. Ya Allah, mampukan hamba untuk bangun sepertiga malam. Hamba ingin beribadah ya Allah. Hamba ingin bermunajat. Teman-teman 40 tahun berapa kali teman-teman tahajud? Berapa kali bisa dihitung? Bisa dihitung? Tahajud
Apakah sekarang teman-teman masih berat-berat untuk salat tahajud? Mungkin teman-teman salah berdoa. Ketika teman-teman mau tidur, yang diingat adalah besok gimana bayar hutang. Belum tentu besok masih hidup, teman-teman. Apa jadinya ketika kita bangun besok sudah kita nggak ada? Ketika besok pagi kita sudah nggak ada. Maka teman-teman minta kepada Allah, setiap mau tidur, ya Allah, hamba ingin bangun sepertiga malam. Minta sama Allah, hamba ingin beribadah. Jadikan itu kebiasaan, habit, kebiasaan, waktu yang kita rindukan berjumpa dengan Allah. Karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah. Kita itu sedang menuju liang lahat. Kita sedang menuju Allah saat ini. Karena kita waktunya sudah tidak lama. Berapa lama lagi kita? Kita sudah tua, sahabatku. Udah 40 tahun itu sudah, ya Allah. Jangankan kayak gitu, yang masih remaja aja ada yang dipanggil, ada. Jadi nggak bisa menentukan orang tua lebih duluan atau yang muda lebih duluan. Minta sama Allah, ya Allah bangunkan hamba sepertiga malam. Jika engkau memberikan kesempatan kepada hamba umur yang panjang, mampukan hamba menyelesaikan masalah-masalah hamba karena masih banyak hutang. Ketika hutang nanti dibawa ke akhirat, maka nanti akan azab-azab di sana, saya takut. Ya Allah ya Rabb, hamba mohon kepadamu ya Rabb. Mampukan hamba bangun sepertiga malam untuk bisa menebus dosa-dosa hamba, karena hamba banyak sekali dosa ya Allah. Panjangkan umur hamba, bangunkan hamba besok pagi ya Allah. Bangunkan hamba nanti malam ya Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Ketika teman-teman tiba-tiba dibangunkan pagi-pagi dan sudah kelewat sholat malamnya, merasa menyesal, ya Allah, saya bangun pagi ini, saya belum kasih kesempatan sama engkau untuk bangun sepertiga malam. Berdoa lagi ya Allah, mampukan hamba untuk bisa bangun sepertiga malam di malam berikutnya ya Allah. Karena kemarin malamnya teman-teman mungkin belum dibangunkan sepertiga malam. Hidayah itu harus kita jemput, bukan kita tunggu. Kita jemput, kita usahakan, kita minta sama Allah, berdoa, ya Allah saya ingin bangun sepertiga malam. Ternyata belum, besok berusaha lagi. Pakai alarm gak masalah. Pakai alarm, itu kan salah satu kita niat untuk menjemput hidayah. Ada yang pakai alarm cuma dimatikan saja, tidur lagi, betul? Ada. Pakai alarm lah. Banyak sahabat-sahabat kita yang awalnya pakai alarm, sekarang sudah tidak seperti pakai alarm lagi. Pokoknya ketika bangun udah langsung. Udah seperti ada baterai, teman-teman ya. Alhamdulillah, itulah nanti akan datang kerinduan. Ketika kita sudah bisa istiqomah, kita sudah diberikan sama Allah kenikmatan bangun sepertiga malam, maka kita akan merasakan kerinduan, ya Allah. Kalau ketinggalan sholat malamnya, nangis pagi-pagi. Ya, teman-teman, ketika bangun pagi, berdoa, ya Allah. Ketika teman-teman gak dibangunkan malam, mampukan hamba untuk bisa bangun sepertiga malam di waktu malam berikutnya. Kemudian berdoa setelah tidur, teman-teman tahu doanya? Tahu ya? Setelah sudah berdoa, berterima kasih. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba, ya Allah, hidup sampai pagi hari ini. Artinya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka ketika teman-teman saat ini sedang dikasih ujian sama Allah, dikasih tekanan-tekanan dalam kehidupan, lagi memiliki hutang kemudian ditagih, jangan salahkan kepada penagih, jangan salahkan orang-orang yang saat ini sedang mengingatkan tagihan teman-teman. Berarti Allah sayang karena teman-teman masih diingatkan tanggung jawab kita sebelum kita meninggalkan dunia. Tinggal kita minta pertolongan Allah. Seperti aku dulu memiliki hutang 3 miliar lebih, teman-teman. Hanya Allah saja yang bisa menolong. Teman-teman juga yang ada di sini saat ini, yang memiliki ujian, terima kasih kepada Allah. Karena dengan ujian ini mungkin teman-teman lebih dekat dengan Allah, memiliki kesadaran untuk semakin dekat dengan Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain. Mungkin kita meninggalkan sholatnya, mungkin kita meninggalkan ibadah. Oke, baik. Kemudian ketika sebelum tidur, teman-teman, sebelum tidur jangan lupa afirmasi. Afirmasi itu kata-kata positif yang kita ucapkan, sesuatu yang belum terjadi, kita tarik ke dalam kehidupan kita, kita afirmasikan, maka itu bisa terjadi. Contoh, teman-teman saat ini sedang memiliki hutang, banyak hutangnya. Teman-teman saat ini sedang mendapatkan ujian. Teman-teman saat ini pokoknya lagi kacau, nggak karu-karuan. Maka setiap
mau tidur dan bangun tidur, afirmasi. Afirmasi sudah saya share, tinggal dibaca, bukan ditulis. Afirmasi itu dibaca, bukan ditulis. Ya, afirmasi. Contoh, teman-teman saat ini sedang merasakan ketakutan-ketakutan. Teman-teman saat ini sedang nggak ada tenang. Teman-teman memiliki hutang, atau teman-teman pingin mobil, pingin rumah, pingin umroh, pingin menghaji-hajikan orang tua. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Walaupun belum lunas hutangnya, tapi afirmasi. Afirmasi itu keyakinan penuh kepada Allah, kita tegaskan kepada Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik, yakin hidup kita itu akan baik-baik saja. Maka itulah yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ya Allah, saya mampu. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangkit dari keterpurukan. Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutangnya. Alhamdulillah saya bisa umroh 2025. Alhamdulillah, yakini dalam hati, lepaskan kata-kata positif, afirmasi dilakukan, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Pasti terjadi. Insya Allah, Allah itu akan mewujudkan apa yang teman-teman yakini. Maka teman-teman yang saat ini meyakini bahwa susah bun cari duit, susah bun untuk bangkit, susah bun untuk keluar dari masalah ini, maka susahlah yang terjadi dan tidak akan ada perubahan dalam hidupnya. Kalau teman-teman saat ini masih bilang susah dagang, susah bekerja, susah cari duit, susah bangkit, susah memaafkan, maka itu yang terjadi. Tidak mudah, tidak ngomong mah gampang. Susah kalau saya mah hanya untuk Anda yang meyakini itu. Karena orang yang mengatakan itu yang akan merasakannya. Nggak akan dirasakan sama orang lain. Ketika kita bilang bahwa susah untuk bangkit, maka susah bagi Anda yang mengatakan. Tidak susah bagi orang-orang yang memang dia niat untuk bangkit dan dia ikhtiar dengan benar. Ada yang bilang susah cari duit, maka susahlah uang itu akan datang. Karena sifat uang akan datang kepada orang-orang yang meyakini bahwa uang mudah didapatkan. Ketika ada orang yang bilang, saya susah untuk cari duit, maka itu akan berlaku bagi Anda yang mengatakan. Tidak berlaku bagi orang-orang yang saat ini sedang dikejar duit, tidur pun dapat duit, jalan-jalan pun dapat duit. Tergantung dari mindset. Jadi apa yang kita katakan itu doa. Maka ketika mau tidur, afirmasi teman-teman. Setelah bangun tidur juga teman-teman afirmasi. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melewati kehidupan ini dengan baik. Alhamdulillah ya Allah, selesai hutang-hutang saya. Alhamdulillah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan keluargaku. Alhamdulillah saya bisa membiayai anak-anakku sekolah. Alhamdulillah anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang kaya raya, yang dermawan, anak-anak yang ahli ibadah. Afirmasi. Maka itu ketika kita katakan dan kita yakini, itulah yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Maka kita akan lebih damai. Kemudian ketika kita bangun tidur pagi, setelah kita afirmasi, pokoknya saya pesan kepada teman-teman, kalau mau tidur jangan lihat berita-berita, jangan lihat handphone lagi. Tidur. Setelah tidur, bangun. Jangan lihat handphone. Kalau lihat handphone hanya untuk melihat alarm atau jam boleh. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak baik, berita-berita yang tidak baik, maka gelisah hidup kita, akan ketakutan-ketakutan. Mau tidur teman-teman melihat berita ada orang ditagih sampai masuk ngumpet ke dalam got, teman-teman ketakutan. Nanti ketakutan-ketakutan itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita, dalam tidur kita. Ketakutan-ketakutan itu yang akan ditarik ke dalam pikiran kita, akan masuk ke dalam pikiran kita, akan dibawa ke dalam tidur kita. Itu tidak benar, tidak baik. Maka jangan ya. Mulai saat ini. Kemudian ketika teman-teman bangun tidur, apa yang harus teman-teman lakukan? Ya Allah, saya aktivitas pagi hari ini, nanti dan seterusnya untuk-Mu. Teman-teman bangun pagi, kemudian teman-teman lihat ada cucian piring, jangan marah-marah. Cucian piring numpuk-numpuk, itu ibadah. Kemudian teman-teman banyak kotor, ruang tengah kotor, ada sapu-sapu teman-teman. Niatkan, itu ibadah. Ya Allah, itu ada nilai pahalanya. Maka ketika ada nilai pahalanya, semangat karena ada hadiahnya tuh. Ada hadiah tuh, ada nilai pahalanya. Teman-teman mau mengantarkan sekolah, itu semuanya ada nilai pahalanya. Maka kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, teman-teman. Lillah.
Maka apa yang kita lakukan? Sholat kita, ibadah kita, kehidupan kita, mati kita untuk Allah. Maka semangat teman-teman untuk aktivitas hari ini. Tapi Bun, saya kan ditagih-tagih. Lah emang kenapa kalau ditagih? Udah jalani aja. Ya Allah, saya mau menyelesaikan masalah ini. Saya niat untuk membayar hutang, ya Allah. Saya bisa melewati ini dengan baik. Niatkan menerima tamu, teman-teman niatkan untuk ibadah. Apapun untuk ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, cuci piring ibadah, nyapu juga ibadah, setrika baju ibadah, antar sekolah ibadah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Semua jadi ibadah ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik-baik, teman-teman. Ya Allah, makan ibadah, tidur ibadah. Jadi jangan marah-marah. Jangan sampai marah-marah. Pagi-pagi teman-teman, yang ini belum, yang ini belum, ini cuci piring belum, ini belum, ini belum. Anak jadi sasaran. Maka orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan, dia marah. Maka ini sifat marah, ini bahaya. Maka tenanglah dulu. Apa dulu ya yang harus saya selesaikan? Seperti teman-teman menghadapi masalah, kalau dipikir semuanya, nggak akan beres-beres, putus asa nanti. Masalah itu ibarat rumah tangga kita ada pekerjaan. Ada cuci piring, cuci baju, ngantar sekolah, mandiin anak. Masalah itu seperti itu. Kalau ini dipikir semuanya teman-teman lelah, rasanya belum juga apa-apa, belum dikerjain, udah lelah duluan. Aduh gimana ya, saya ini dulu, aduh berat banget ini cucian banyak, belum apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, saya cuci piring, ibadah. Saya mau cuci baju, ibadah. Ketika cuci piring, Sallallahu ala Muhammad. Kalau enggak teman-teman ini afirmasi, ya Allah saya cuci piring ini nih. Dengan cuci piring ini ya Allah, Engkau lancarkan rezekiku. Engkau berikan ketenangan dalam hatiku. Saya bahagia ya Allah, Engkau memberikan pahala-pahala dari apa yang saya lakukan hari ini nanti dan seterusnya. Teman-teman, bahagia karena apa? Karena itu tuh untuk Allah. Makanya ketika kita hidup untuk Allah teman-teman, semuanya untuk Allah. Ya Allah, tidak ada yang jadi beban. Ini untuk Allah, ini untuk Allah. Oke, saya mau ngapain dulu nih? Saya akan selesaikan satu persatu. Baju selesai, cuci piring selesai. Kalau cuci piring belum bisa, ya udah besok lagi. Kalau cuci baju belum bisa, ya udah besok lagi. Kan bisa. Semua akan selesai. Satu persatu begitu pun masalah kita. Kalau masalah dipikirkan semuanya akan jadi marah-marah, nggak bisa menerima keadaan. Ini contoh orang-orang yang nggak bisa menerima keadaan. Bangun tidur sudah memikirkan beban. Beban yang dipikirkan cuma satu, yaitu nanti ada tagihan belum bayar. Belum ada uang, akhirnya kemana-mana. Anak jadi sasaran. Karena lagi banyak pikiran, anak jadi sasaran. Anak lagi main, menumpahkan gelas aja, dia dimarah-marah. Kamu ini nggak tahu ya, mama lagi banyak kerjaan. Kamu malah bikin aneh-aneh. Padahal mah tinggal dilap aja beres. Tapi udah marah-marah teman-teman. Udah marah-marah. Akhirnya dimarah-marah. Anaknya dimarahin. Bayangkan. Anak-anak kita tidak pernah tahu kondisi ibunya ketika anaknya masih kecil. Ada yang 1 tahun lagi mainan teman-teman. Kemudian dimarah-marah. Apalagi ada kata-kata kasar. Kata-kata doa yang tidak baik. Anak-anak dijewer, ditabok, bilang, dah kamu mah nakal, astagfirullahaladzim. Jangan sekali-kali teman-teman mendoakan anak-anak kita dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak baik, karena itu doa dan itu akan terjadi sahabatku. Maka jangan salahkan. Jika saat ini ada anak-anak yang ketika gede itu tidak mau diatur mungkin, ya, memberikan ujian kepada orang tuanya, coba introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan kepada anak saya? Mungkin ada terluka dia waktu kecil. Seperti kertas ketika digitukan, ketika kita coba buka, tidak akan mulus seperti sebelumnya, teman-teman. Ada luka. Tapi anak-anak kita bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita. Kita lihat, teman-teman. Perhatikan. Ketika kita marah kepada anak-anak. Ya Allah, Engkau datangkan anak hamba ke dalam kehidupanku. Engkau datangkan pasanganku ke dalam kehidupanku. Engkau datangkan sahabatku ke dalam kehidupanku. Saat ini ada yang menghibahiku. Saat ini memberikan aku ujian kesabaranku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan, ya Allah. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah. Lunakkanlah hatiku, biar aku tidak marah kepada mereka kembali. Kepada anak-anakku, kepada pasanganku, kepada sahabatku yang menghibahiku mungkin saat ini. Menghibahi teman-teman. Terima, ya Allah, saya terima keadaan ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak kaya raya yang dermawan. Ya Allah, nak, kamu ini anak yang pandai. Ya Allah, ada orang-orang yang menghibahiku saat ini, ya Allah. Saya memaafkan dia, ya Allah. Berilah kebahagiaan untuknya. Lancarkanlah rezekinya. Selesaikanlah masalah-masalahnya. Itu doa akan kembali kepada diri kita. Maka ketika kita berdoa baik yang buruk-buruk kepada orang lain, maka itu juga akan kembali kepada diri kita. Hati-hati, doakan orang-orang yang menyakiti kita pun kita doakan. Karena apa? Di balik itu, malaikat akan mendoakan kita. Kita mendoakan orang lain, maka kita akan didoakan sama malaikat. Sahabatku, tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Lillah, karena Allah saja. Maka teman-teman jangan sampai doakan anak-anak. Yuk kita belajar dari anak-anak kita. Anak-anak kita ketika dia dimarahin, teman-teman, ketika dia dimarahin, maka dia tidak balik marah kepada orang tuanya. Mungkin ada sebagian kecil. Tapi lihat, anak-anak yang 1 tahun, ketika dia mendapatkan, dia melakukan kesalahan, menumpahkan air, dimarah-marah sama ibunya. Siapa yang masih kayak gitu? Sadar ya, istighfar. Dijewer telinganya, kemudian ditabok, teman-teman. Pantatnya ditabok. Mungkin teman-teman melakukan itu karena ada tekanan dalam kehidupan yang tanpa teman-teman sadari. Kemudian anak dimarahin, maka anak-anak cuma nangis aja. Kemudian dia memalingkan mukanya, kemudian dia nangis, teman-teman. Kadang dia lari ke kamar. Kita lihat anak-anak kita kalau habis dimarahin, dia nangis di kamar. Kadang ibunya, ya Allah, kasihan kamu, nak, maaf ya, karena keadaan mama kayak gini, jadi anak jadi sasaran. Ya. Kemudian ketika bangun tidur, dia habis dimarahin sama kita, habis ditabok itu mungkin pantatnya atau lagi dicewer. Anak-anak kita tidak membalas tabokan ibunya, tidak membalas ceweran ibunya. Dia sabar, tapi dia menangis, artinya ada rasa sakit dalam hatinya. Hati-hati. Ketika bangun tidur, teman-teman, yang dicari siapa? Ibunya. Seakan-akan tidak ada masalah lagi. Itulah anak-anak kita. Apakah kita bisa seperti anak-anak kita? Ketika dimarahin sama orang, digibahin sama orang, kemudian kita mudah melepaskan itu. Ketika bangun tidur, makan. Benar nggak? Apa? Sakit rasanya, ibunya tuh sedih. Ya Allah, nak, baru saja tadi ibu itu mencapok kamu nih, menjewer kamu nih, nak. Ketika bangun, ternyata yang dicari ibumu, nak. Ya Allah, ini nih, rasanya dada ini, ya Allah. Ibu, ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu, yang dipanggil ibunya, padahal ibunya sudah menyakiti dia. Tadi ada kesalahan sedikit, padahal itu tinggal dilap aja airnya. Tapi karena kita dalam tekanan, teman-teman, obati hati kita. Yuk, sahabatku, jangan seperti itu lagi ya. Jangan seperti itu. Karena nanti ada saatnya Allah memberikan waktu kepada kita hanya sebentar saja. Ada saatnya kita akan dipisahkan dengan anak-anak kita. Dipisahkan dengan kematian atau dipisahkan dengan jarak. 6 tahun, teman-teman. Anak-anak kita ada yang pesantren, udah kuliah, ada yang pisah dengan anaknya. Setelah kuliah udah bablas, teman-teman. Sebentar lagi dia menikah. Kita waktu dengan anak-anak kita cuma sebentar. Kadang teman-teman sekarang yang saat ini bapaknya sama ibunya di rumah, rindu dengan anaknya. Ya Allah, nak, dulu kamu main mobil di sana, kamu dulu menumpahkan air di sana, mama marah-marah. Saat ini aku rindu dengan kamu, nak. Pulanglah, nak. Apa jawaban anak? Maaf, ma, masih sibuk. Maaf, ma, istri sakit. Maaf, ma, belum ada ongkos. Maaf, ma, lagi ada kuliah, lagi ada materi. Rindu.
Maka teman-teman siapkan dari sekarang. Ketika nanti kita sudah dipisahkan sama anak-anak, jangan sampai teman-teman sampai meraung-raung, menyesali kalau dulu waktu kecil dikasih kesempatan, tapi tidak bisa dipergunakan. Itu. Semua itu ada batasnya. Kita dengan anak-anak kita ada batasnya. Kita tidur di rumah mewah yang teman-teman buat mungkin. Itu ada batasnya. Teman-teman memiliki mobil, nyetir mobil, ada batasnya sampai kapan itu dimiliki sama teman-teman. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Maka tahan kemarahan kita. Ya. Bagaimana? Saya terima keadaan ini ya Allah. Selesaikan masalah-masalah satu persatu. Tenang teman-teman. Ketenangan kita yaitu dekat dengan Allah. Ya. Dekati Allah. Dekati Allah, teman-teman silakan ditingkatkan ibadahnya. Kemudian yang kedua, nah ini teman-teman, ini pembahasan ini. Yang kedua, ini banyak yang ketampar nanti. Ya, banyak yang ketampar, saya tampar dari jauh. Ya, tampar hatinya. Yuk. Penyakit hati yang pertama tadi marah-marah. Penyakit yang kedua, hati yang kedua yaitu labil. Siapa di sini yang tidak stabil ibadahnya? Yang tidak stabil semangatnya, naik turun keimanannya, naik turun ibadahnya. Naik turun keimanannya itu sudah biasa namanya manusia. Kenapa bisa naik turun ibadahnya? Karena godaan ini tidak bisa kita hindari. Godaan dari lingkungan, godaan dari diri kita sendiri, itu tidak bisa dihindari. Sahabatku, labil, tidak stabil, itu penyakit hati. Maka orang-orang yang tidak stabil, maka dia akan hancur istiqomahnya. Walaupun dulunya ahli ibadah, tapi karena ada godaan dunia, maka dia tidak stabil nih. Nah, bagaimana caranya? Sahabatku, menstabilkan ibadah kita itu perlu kekuatan. Perlu kekuatan dan perlu niat. Niat benar-benar ditancapkan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati, ingat ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya itu lakukan karena Allah. Beres tuh. Walaupun ada godaan dunia teman-teman, itu akan sedikit nanti pengaruhnya. Tapi kalau kita sudah lillah karena Allah, maka tidak akan hancur istiqomah kita. Contoh nih. Kalau kita apa-apa ibadah dihubungkan dengan dunia, tujuan kita dunia aja. Nih, perhatikan. Kenapa tidak bisa istiqomah? Kenapa kita tidak bisa menjaga ibadah kita? Kenapa kita labil, tidak stabil ibadah kita? Karena yang pertama, dia orangnya putus asa. Makasih ya teman-teman semua. Putus asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus asa. Orang-orang yang tidak menjaga istiqomah karena dia putus asa. Saya sudah ibadah kok bun, saya sudah ini bun, saya sudah sabar bun, saya sudah ini bun. Akhirnya apa? Dia putus asa. Orang-orang yang putus asa dia menyerah. Ini salah, itu salah. Perasaan saya sudah bisnisnya gagal lagi. Perasaan saya sudah ibadah, saya belum dikabulkan doa-doanya. Putus asa. Kenapa orang-orang ini putus asa? Ada apa? Orang-orang yang putus asa nantinya, orang-orang menyerah, maka dia gampang membandingkan. Saya udah ibadah, tuh tetangga saya yang tidak ibadah, dia dikasih mobil, bahagia, dia riba, tapi dia dikasih kebahagiaan, kemewahan. Lah saya sudah hijrah riba, saya sudah ibadah, tapi mana doa-doa saya tidak dikabulkan. Stop dari kata-kata itu. Karena orang-orang yang meninggalkan ibadah, yang saat ini masih riba, yang saat ini dikasih kekayaan, harta berlimpah sama Allah, Allah dengan mudah akan mengambilnya. Karena Allah akan hancurkan orang-orang pemakan riba. Dan orang-orang yang saat ini meninggalkan ibadah karena duniawi teman-teman, maka itu namanya godaan istidraj. Istidraj itu orang-orang yang dikasih ujian di dunia, hartanya dibanyakin tapi tidak sadar untuk di akhirat sudah disiapkan azab yang begitu pedih, sahabatku. Orang-orang yang tidak istiqomah, dia putus asa. Akhirnya dia apa? Orang-orang yang putus asa, maka dia tidak akan pernah berpikir yang positif. Kenapa dia nih? Orang-orang yang putus asa biasanya gampang ketipu nih. Sadar nggak? Orang-orang yang putus asa biasanya apa? Dia bisa melakukan apapun di luar nalar manusia. Ke gunung, ke keramat-keramat,
Ya, pingin cepat lunas hutangnya, nggak sabar, pingin selesai masalah-masalahnya. Orang-orang yang dia tidak menjaga istiqomahnya, yang kedua, dia hancur istiqomahnya karena dia suka menghitung-hitung ibadahnya. Siapa yang suka menghitung-hitung ibadahnya? Siapa? Ada di sini? Kalau dibilangin itu selalu menghitung-hitung ibadahnya. Ya udah kamu sholawat aja. Saya sudah bun sholawat. Ya udah kamu tahajud deh. Saya sudah tahajud kok 40 hari. Kemarin saya sudah ikut training ini. Mana? Nah inilah. Orang-orang yang putus asa biasanya dia pingin cepat. Ya, orang-orang yang tidak istiqomah, dia pingin cepat. Menghitung-hitung ibadahnya. Allah itu tidak pernah menghitung-hitung rezeki kita loh. Tidak pernah loh. Teman-teman, biasanya yang pingin cepat lunas hutang, yang pingin cepat selesai masalahnya, dia itu akan melakukan berbagai cara. Bahkan ada yang tidak percaya sama Allah, tapi percayanya kepada manusia. Dengarkan baik-baik kata-kata saya. Benar atau tidak terjadi dalam kehidupan teman-teman. Tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada manusia. Dia sholat, tapi lebih percaya kepada manusia. Contoh nih, di VT-VT itu suka banyak orang-orang yang menjanjikan, dengan pakai ini kamu akan selesai hutang 40 hari. Ada yang kayak gitu? Ada nggak jawab? Dengan mengikuti training saya, maka kamu akan selesai hutang 40 hari. Ada yang menjanjikan 30 hari, 40 hari, ada nggak? Coba siapa yang masih percaya dengan kayak gitu? Ada? Allah tidak pernah, saya belum pernah menemukan ayat Al-Quran di mana di sana atau hadis dimanapun yang di sana mengatakan bahwa dengan membaca sholawat, dengan membaca Al-Quran 40 hari, 40 harinya ini loh. Ini orang dijanjikan 40 hari lunas hutang. Sama manusia percaya, tapi nggak percaya kayaknya kalau sholat duha, sholat tahajud itu bisa membantu teman-teman dilancarkan rezekinya, diwujudkan impian-impiannya, dikabulkan doa-doanya. Lebih nggak percaya. Ini mah ikut trainingnya berbayar, di sana sholawat, suruh baca Al-Quran, suruh sholat tahajud. Boleh nggak mengikuti training? Boleh. Sebentar teman-teman, sebentar saya izin. Baik, lanjut ya. Gini, orang-orang yang putus asa nanti nyambungnya kayak gini. Dia lebih percaya kepada orang-orang yang menjanjikan. Ya, boleh nggak bun training berbayar? Boleh sekali. Di sana ada guru. Di sana juga ada baca sholawat. Suruh sholat tahajud. Suruh sedekah subuh. Betul ajarannya. Tapi yang tidak baik ketika ada yang training kemudian menjanjikan 40 hari. 40 hari lunas hutang. 30 hari lunas hutang. Teman-teman sudah bayar, kemudian disandarkan 40 hari itu. Kan otomatis teman-teman berharap 40 hari lunas hutang. Ketika disuruh sholawat, bun saya kemarin sudah sholawat kok bun. Sudah mengikuti training. Berapa hari? 40 hari. 40 hari berapa sholawat yang dibaca? Disuruh baca 10.000 kali bun. Terus ya kadang saya satu hari kelewat nggak cukup 10.000 kali. Akhirnya besok saya suruh ngulangin. Terus ketutup nggak? Sering nggak ketutup, beban dia. Ya, beban akhirnya. Ada yang kayak gitu, ada yang ibadahnya jadinya dia jadi beban. Bukan seperti itu sahabatku. Allah itu suka orang-orang yang istiqomah, sedikit dilakukan, tetapi terus. Bukan teman-teman banyak sedekahnya, bukan teman-teman banyak ibadahnya, tapi beban dan berhenti ketika teman-teman itu sudah tidak yakin lagi. Contoh, di situ dijanjikan misalkan ada yang berjanji 40 hari. 40 hari teman-teman riyadhah, teman-teman 40 hari disuruh baca sholawat, suruh sholat tahajud. 39 harinya teman-teman itu berpikir, aduh nanti saya sudah tidak sholat tahajud lagi, udah mau 40 hari. Wah nanti 40 hari saya lunas hutang.
apa? Dia itu bergantung 40 hari lunas hutang. Nah, apa jadinya? Ketika 40 hari sudah dilakukan, ternyata tidak ada lunas hutangnya. Ketika nanti ibadah yang sudah dilakukan, teman-teman, dianggap sama teman-teman sia-sia karena semakin banyak ujiannya. Maka orang-orang yang seperti ini akan mengatakan seperti ini. Bun, saya sudah sholawat, saya sudah melakukan ini, tapi kenapa ya doa-doa saya tidak dikabulkan? Satu. Kemudian yang kedua, teman-teman akan membanding-bandingkan dengan orang-orang yang tidak ibadah, tapi dia dikasih kekayaan. Ya. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman 40 hari tidak selesai hutangnya, maka akan menyalahkan amalan-amalannya. Saya sudah mengikuti training ini kok, amalannya kayak gini, nyatanya ini, menyalahkan. Itulah orang-orang yang tidak bisa istiqomah. Apakah boleh mengikuti training? Silahkan ikut training, berbayar boleh, tapi teman-teman, kalau di situ ada yang menjanjikan 40 hari, jangan bergantung itu. Lakukanlah teman-teman. 40 hari pertama lakukan ibadahnya, terus sampai akhir hayat teman-teman. Maka orang-orang yang kayak gini nanti itu gampang putus asanya. Ada yang kayak gitu? Ada. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak bisa istiqomah, yang labil. Karena dia suka bilang kayak gini, apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan. Iya, nanti dia jadi kecewa tuh. Ketika kecewa, maka dia menyalahkan ibadahnya, maka merasa bahwa kenapa ya keimanan saya semakin meningkat, kok masalah-masalah saya semakin besar. Siapa yang mengatakan itu sekarang? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Oke. Yang ketiga nih, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan. Nih orang-orang yang masih seperti itu nih, orang-orang yang seperti ini akan hancur istiqomahnya. Kalau saya tahajud, apa yang saya dapatkan? Kalau saya sedekah subuh, apa yang saya dapatkan? Orang saya sudah sedekah subuh kok, orang saya sudah ini kok, mana, apa yang saya dapatkan? Tuh kan? Betul? Allah tidak pernah menghitung-hitung apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Coba, siapa yang bisa menghitung berapa Allah memberikan uang ke dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa menghitung Allah memberikan rezeki kepada kita sebesar apa? Sahabatku, kita akan coba ngitung-ngitung. Kalau teman-teman di sini ada yang suka ngitung-ngitung, saya juga akan hitung-hitung nih. Hasibu qabla antu hasabu. Sebelum Allah perhitungkan di sana, kita akan hitung-hitung di sini. Terima kasih ya. Jazakumullah semuanya. Nih, Allah itu memberikan rezeki kepada kita dari kecil sampai sekarang. Berapa makanan yang sudah kita makan, berapa piring yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita untuk makan, berapa baju yang sudah teman-teman miliki, itu Allah memberikan, nggak pernah ngitung-ngitung. Kok kita masih hitung-hitung kepada Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kita ngitung-ngitung kepada Allah. Malu sekali. Bayangkan, kita kayak gini. Baik, kita akan hitung-hitung. 40 hari menjalankan ibadah, merasa bahwa teman-teman mungkin merasa bahwa saya sudah 40 hari bun, sholat tahajud, tapi mana doa-doa saya belum dikabulkan. Oke, kita akan hitung-hitung. 40 hari baru menjalankan ibadah, itu pun masih untuk apa? Masih untuk astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman, kadang saya kaget kalau di muka, mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim. 40 hari kita menjalankan ibadah, ini baru 40 hari ya. Usia kita berapa? Usia kita misalkan 40 tahun. Usia 40 tahun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 40 hari disombong-sombongkan ibadahnya, oke, kita akan hitung-hitung. 40 hari, 40 tahun teman-teman, 40 hari baru sholat tahajud 40 hari. Selama 39 tahun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 39 tahun ngapain aja kamu? Coba, selama 39 tahun 8 bulan berarti lah, anggap aja. 39 tahun 8 bulan kamu ngapain aja? Selama 39 tahun 8 bulan, apakah lebih banyak sholatnya atau lebih banyak meninggalkan sholatnya? Coba.
Ya Allah, ternyata lebih banyak meninggalkan sholat. Sadari sahabatku, kita lebih banyak dosa. Oke? Maka jangan sombong-sombongan ibadahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ngitung-ngitung lagi nih. Kita sudah dititipin harta sama Allah selama 39 tahun 8 bulan. Dititipin harta sama Allah. Udah dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih makan. Harta sudah dititipkan sama Allah. Kemudian sekarang itu mengeluh-ngeluh. Karena apa? Banyak hutang. Hutang siapa yang salah? Hutang kita yang salah. Hutang kita yang melakukan hutangnya ketika pencairan kita yang menikmati. Kenapa Allah yang disalah-salahkan? Kenapa ya Allah Engkau memberikan ujian ini kepadaku ya Allah? Siapa yang salah? Ntar dulu, jangan ngomong Allah. Kita ngomong muhasabah diri dulu, diri sendiri dulu. 39 8 bulan lebih banyak kenikmatannya atau lebih banyak buruknya hidupnya. Kita dikasih mata masih bisa melihat selama 39 tahun. Gak ada pernah masuk rumah sakit nih dari mata kita. Lisan kita diberikan kemudahan sama Allah untuk ngomong. Lebih banyak ngomongin orang atau lebih banyak membaca Al-Quran. Udah pernah khatam atau belum nih? Mulut yang sudah dikasih sama Allah itu sehat. Lebih banyak nikmatnya. Coba bayangkan, ini kita masih dikasih lisan, masih bisa ngomong. Ternyata masih banyak ngomongin orang, gibahin orang. Ingat, orang-orang yang gibah, orang-orang yang suka mencela orang lain, yang tidak bisa menjaga lisannya, maka akan diazab di sana. Karena lisan yang tidak bisa dijaga, suka ngomongin orang, itu dosanya di atas zina. Teman-teman mau ibadah setiap malam, mau sholat malam, mau sholat tahajud, mau sedekah, amal ibadahnya, teman-teman dibanyakin, masih suka ngomongin orang nih, pahala-pahalanya akan ditransferkan kepada orang-orang yang kita gibahin. Pertanyaan saya, dari TK sampai sekarang, teman-teman, dari kehidupan kita dari awal sampai sekarang, lebih banyak ngomongin orang, atau lebih banyak bersyukur, atau lebih banyak membaca Al-Quran? Nih, ini aja dari lisan kita udah banyak dosa. Kok kita menyombongkan ibadah kita? Emang berapa pahala-pahala kita? Emang berapa ibadah yang sudah kita lakukan selama hidup kita? Berapa banyak? Siapa tahu kita ibadah tapi kita ngomongin orang, disebarkan tuh. Pahala-pahala kita disebarkan kepada orang-orang yang kita gibahin. Jangan macam-macam. Maka sekarang menyombongkan ibadah-ibadah kita sama Allah. Malu sama Allah. Kemudian lagi, Allah titipkan harta kepada kita. Allah titipkan harta kepada kita. Lebih banyak untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Membeli mobil, membeli rumah, membeli tas, membeli baju. Atau digunakan untuk bersedekah? Jawab dalam hati teman-teman. Berkurban sebentar lagi, masih banyak alasan. Bun, dah kambing mahal. Berapa memang? 4 juta. 4 juta. Kamu berapa tahun? 40 tahun. Berapa harta yang sudah Allah titipkan? Miliaran rupiah. Bisa membeli baju berkali-kali, bisa membayar bunga bank. Bunga bank kalau dikumpulkan teman-teman, itu bisa untuk membeli kambing. Rumah dibenerin, salon mobil kesalonin, pajak dibayarin. Tapi untuk ngumpulin satu kambing 40 tahun, belum pernah. Hitung-hitung sama Allah, silahkan hitung-hitung teman-teman. Masih bilang bersedekah itu susah, bersedekah itu sulit. Ngasih parkiran, tukang parkir yang dikasih 2.000, padahal kita itu di atas mobil. Mobil berapa harganya? Mau ngasih anak-anak di pinggir jalan, teman-teman, mau ngasih ibu-ibu yang di pinggir jalan, yang meminta-minta, masih banyak mikir, jangan-jangan dia orang kaya, jangan-jangan dia orang sudah punya banyak duit. Segitu cuma ngasih 2.000. Teman-teman ada di atas motor, motornya harga berapa? Teman-teman ada di dalam mobil, mobilnya harga berapa? Ini mah ngasih juga enggak, teman-teman 2.000 juga enggak dikeluarkan juga enggak, tapi pikirannya negatif. Mau ngitung-ngitung sama Allah. Ya, malu sama Allah. Ya Allah, rumah diutamakan, mobil diutamakan. Untuk berkurban aja untukmu ya Allah.
terasa sulit rasanya. Betul? Maka jangan heran kalau saat ini Allah sedang ambil harta yang Allah titipkan. Hai hambaku, saya titipkan harta ini untukmu. Saat ini aku ambil harta yang aku titipkan kepadamu. Gak kamu gunakan sebaik-baiknya. Maka aku ambil hartamu dengan kebakaran, dengan kebanjiran, dengan ketipu, dengan bisnisnya yang hancur, dengan kehancuran kehidupan. Maka teman-teman, jangan salahkan Allah, kita. Ada apa dengan diriku? 39 tahun, 8 bulan, belum pernah hatam Al-Quran. Sholat tahajud aja baru kemarin-kemarin karena banyak hutang. Sedekah subuh juga dilakukan karena ingin dilancarkan rezekinya. Malu sama Allah. 40 hari kita ibadah, diomong-omong. Motornya dijabel, itu teman-teman. Apakah ini yang sedang dirasakan? Maka teman-teman, mungkin ini ada harta haram, yaitu salah satunya riba. Karena ketika kita memiliki hutang riba, kita memiliki riba teman-teman, maka doa-doanya juga susah dikabulkan. Orang-orang yang mati syahid itu dijamin akan surga, masuk surga, tapi tidak untuk orang-orang yang memiliki hutang. Yuk, perhatikan baik-baik. Kemudian orang-orang yang saat ini berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang halal, jauhilah dari yang haram. Doa itu aja terus, biar teman-teman benar-benar dijauhkan dari yang haram, bisa keluar dari riba, bisa memiliki keberkahan teman-teman. Hidup berkah bukan orang-orang yang kaya, tapi hidup berkah ketika kita lapang dalam kondisi apapun. Dalam ujian, gak punya duit, masih bisa bersedekah. Karena banyak orang-orang yang kaya tapi mentalnya mental miskin. Maka orang-orang yang saat ini sedang dalam kekurangan, masih dalam ekonomi, ujian ekonominya, jangan bermental miskin. Karena itu akan menjadi miskin beneran. Orang-orang yang bermental miskin, maka dia akan menganggap bahwa saat ini saya orangnya miskin. Bahwa saat ini saya tidak bisa bersedekah, saya tidak bisa berbagi. Sebenarnya orang-orang kaya, dia itu dilapangkan sama Allah untuk berbagi dalam kondisi apapun. Walaupun teman-teman hanya sedekah subuh 500 rupiah. Sedekah subuh, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Minta sama Allah amalannya pahala-pahalanya diterima sama Allah. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini walaupun 200 rupiah, 500 rupiah dimasukin ke dalam kaleng. Disimpan di depan sajadah, di dalam kaleng teman-teman, mau dibagikan 1 bulan sekali nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedekah subuh ini, ya Allah. Pahalanya kasihkan kepada almarhum ayah ibuku. Dengan pahala sedekah subuh ini ya Allah, Engkau lapangkan kubur ayah ibuku. Malaikat maut berhenti menyiksanya. Ya, malaikat berhenti menyiksanya. Engkau lapangkan kuburnya. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab sedikit pun. Kumpulkanlah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa. Dengan bersedekah subuh ini ya Allah, Engkau memberikan pahala untukku, untuk anak-anakku. Jadikan keluargaku sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anakku nih menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Engkau lunaskan amanah-amanahku, Engkau selesaikan masalah-masalahku, Engkau jadikan hamba menjadi ahli ibadah ya Rabb di sisa hidupku. Doa. Siapa yang mengaminkan? Bukan tetangga kita, bukan orang yang menyakiti kita, bukan orang yang membantu kita. Siapa yang mengaminkan? 2 malaikat setiap pagi didatangkan sama Allah mengaminkan doa-doa orang-orang yang bersedekah subuh. Lakukan sedekah subuh. Insya Allah teman-teman, perubahan dalam hidup kita luar biasa akan Allah berikan. Gak ada alasan saat ini. Sedang susah makan gimana suruh sedekah. Lagi banyak hutang, kenapa suruh sedekah? Hutang 5 juta atau hutang 2 juta. Teman-teman gak punya duit. Punya duit 20.000 teman-teman, 500 rupiah sedekahkan. Dilarang teman-teman saat ini punya hutang bersedekah. Tidak harus banyak-banyak. Bon, saya nggak punya uang sama sekali. Ambil gula, simpan di liang semut. Teman-teman cari ada pohon, ada liang semut di situ, atau kasih makan kucing. Ya Allah, berkah dengan ngasih makan kucing di waktu subuh ini ya Allah. Doakan. Tapi kan katanya hutang dulu daripada sedekah. Oh ya, mau kapan teman-teman mau bersedekah kalau nunggu hutang lunas? Ya, berjalan. Kalau punya uang 2 juta cicil juga, sedekah juga. Di sedekah nggak harus banyak. Dan kita mah yang penting lillah, karena Allah saja, Allah maha tahu. Allah mah nggak butuh itu tuh. Uang berapa yang kita sedekahkan mah Allah mah nggak butuh, dah Allah mah sudah kaya.
Yang dibutuhkan adalah keikhlasan kita. Kita lakukan untuk Allah. Maka orang-orang yang nggak bersabar, teman-teman, ini biasanya dia akan buru-buru melakukan segala sesuatu yang kadang nggak masuk akal, nggak sabar, apapun dilakukan. Betul tidak? Betul ya? Kemudian teman-teman, ketika saat ini teman-teman nggak sabar, pingin cepat lunasnya. Apakah sudah benar doanya sesuai dengan doa kita? Sudah dilakukan nih? Setelah kita meminta rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram, kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, teman-teman. Jauh dari yang haram. Maka ketika teman-teman gak punya duit, ada bayaran sekolah, jangan langsung berpikir kayak gini. Aduh, saya gak punya duit, besok bayar sekolah. Mana yang harus saya cairkan koperasi ya? Aplikasi mana yang harus saya cairkan? Maka itu akan menarik ke dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bergantung kepada koperasi, bergantung kepada bank. Kalau saya tidak dari bank, dari mana bun yang ngasih modal? Itulah orang-orang yang tidak tawakal. Padahal banyak orang-orang yang memiliki modal tanpa bank. Saya susah bun kalau sekarang mah nggak ngambil mobil dari leasing. Sekarang mana? Zamannya sekarang kan kayak itu bun, sekarang sedang susah. Bagi Anda yang mengatakan susah, bagi orang-orang yang bisa membeli mobil cash, itu dimudahkan sama Allah karena dia yakin. Tapi bagi Anda yang tidak yakin, maka silahkan dengan pikiran Anda sendiri dan itu yang akan terjadi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena itu terjadi dalam kehidupanku. Ketika saya meyakini, saya tidak memiliki modal tanpa bank. Kalau saya nggak dari bank, saya modal dari mana? Itu terjadi dan Allah hancurkan. Ketika saya meyakini, kalau saya nggak KPR dari mana ya? Maka Allah datangkan dan Allah hancurkan. Kemudian saya meyakini, saya punya bisnis besar, punya penghasilan segini, 50 juta sampai 100 juta setiap bulan. Pasti saya bisa beli mobil. Kalau beli cash kan sayang, ya udah saya beli secara kredit. Kredit dihancurkan juga. Gak ada yang kekal, apalagi kita memiliki harta yang haram. Maka teman-teman yang selanjutnya ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Itu ada doa, ya Allah kayakan hamba ini. Minta dikayakan sama Allah. Kemudian dijauhkan meminta selainmu. Jangan sampai teman-teman berdoa ini, tapi teman-teman itu meminta selain Allah. Meminta kepada bank. Bank itu riba. Konvensional riba. Berbunga-bunga, bank ucap-ucap, bank embel-embel, bank apa lagi. Itu riba. Bergantung kepada sana. Maka ketika nggak punya duit, langsung bergantung kepada sana, bukan kepada Allah. Ya Allah, besok anak saya membayar sekolah, ya Allah. Lapangkanlah hamba, ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk bisa menyelesaikan ini. Walaupun belum membayar hutang, itu jalan keluarnya. Tapi siapa tahu datang ke kepala sekolahnya, dikasih jarak, dikasih waktu, dikasih kemudahan-kemudahan. Kan kita nggak pernah tahu jalan Allah tuh. Ya, tuh kan? Nah, jadi gimana ya bun? Kan butuh cepat juga. Nah, inilah. Butuh cepat tapi kita melanggar Allah. Nih, teman-teman. Saya kembali lagi bilang sama teman-teman. Haram itu riba. Kita butuh kesabaran. Kalau kita mau meninggalkan riba karena Allah, maka apapun yang terjadi teman-teman, tahan, sabar, kuat. Saya dulu, ketika saya tahu sudah punya hutang 3 miliar. Saya tahu kalau hutang saya 3 miliar. Maka saya di situ saya berhenti dan saya cuma bilang, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua pingin cepat. Siapa yang nagih nggak pingin cepat dibayar? Pingin cepat dilunasi. Pingin cepat diselesaikan. Betul tidak? Semuanya pingin cepat teman-teman. Tapi ketika kita menyelesaikan masalah itu, kita bayar hutang lagi dengan riba lagi, maka kita bermain-main sama Allah. Kalau kita nggak tahan dari kita sendiri, nggak bisa sahabatku. Maka kita niatkan, saya mau keluar dari riba bun. Udah tahu kalau itu riba, kalau teman-teman dengan alasan apapun, tapi saya butuh bun, saya ditekan-tekan bun, sabar kita untuk Allah. Ketika kita dalam tekanan teman-teman, kita ngomong aja sama dia, belum ada saya ikhtiar. Tapi saya nggak kuat, nah itu masalahnya, karena hati kita masih sakit. Kita masih belum bisa lapang. Ingat ya. Mau alasan apapun, ketika itu sudah riba, maka Allah itu akan diperangi sama kita. Gak ada yang bisa berperang dengan Allah, dengan baginda Rasulullah SAW. Gak ada. Maka butuh kekuatan untuk kita. Untuk apa? Keluar dari sana.
istighfar. Maka di situ ada doa yang terakhir itu, ya Allah jauhi aku meminta selain Engkau. Maka ketika teman-teman saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, ya Allah, jangan sampai ada pikiran saya bergantung kepada bank, saya bergantung kepada koperasi. Tenang aja, dan nanti mah ada koperasi. Lihat teman-teman, ada koperasi, ada bank, ada modal-modal teman-teman yang riba, siap-siap akan dihancurkan. Karena Allah sudah berjanji, orang-orang pemakan riba, maka nanti akan dihancurkan sama Allah. Akan berperang dengan baginda Rasulullah, akan berperang dengan Allah. Ketika di akhirat teman-teman, itu berenang di air darah. Takut? Takut. Iya. Jadi teman-teman, yuk udah. Apapun yang ada dalam kehidupanku ini, ketika terjadi dalam kehidupan saya pada waktu itu, saya sudah dihancurkan, bisnis saya sudah hancur, tidak punya apa-apa lagi. Maka ketika saya tahu, waktu itu saya itu udah ada riba, hancur semuanya, tinggal tersisa hutang di atas 3 miliar, maka apa yang saya lakukan? Saya tetap tenang, saya coba untuk menerima keadaan. Ya Allah, saya ridho atas ketetapan-Mu. Saya tidak bisa menolak semua ini, karena itu sudah terjadi dalam kehidupanku. Ya Allah, apapun yang Kau berikan ke dalam kehidupanku, kalau itu bisa menebus dosa-dosaku dari riba, ya Allah, saya terima. Apa godaannya pada waktu itu Allah kirimkan? Saya ditagih-tagih seperti orang antri sembako setiap pagi. Mbak, bayar mbak. Dihina-hina, dicaci maki, ditinggalkan teman, ditinggalkan sahabat. Pokoknya banyak orang-orang yang sudah tidak percaya sama saya. Banyak orang-orang yang menghibahi saya, bilang saya bangkrut, saya dulu punya mobil jadi nggak punya mobil. Itu semuanya mental kita diobok-obok teman-teman. Mental kita hancurkan. Maka apa yang kita lakukan? Tenanglah, ya Allah, hanya Engkau yang menemani hamba saat ini. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah, karena Allah menemani kita. Pada waktu itu apa yang saya pikirkan? Saya tidak memikirkan orang-orang yang menagih-nagih. Saya tidak memikirkan orang-orang yang saat ini ngomongin saya. Saya pikirkan pelan-pelan tapi bukan menjadi beban. Kalau jadi beban, saya tidak semangat untuk bekerja, untuk berbisnis. Saya tidak semangat untuk mencari ilmu. Di situ kondisinya adalah saya harus berubah. Dekati dulu Allah, maka Allah datangkan orang-orang baru. Allah datangkan ilmu baru. Allah datangkan bisnis baru. Itu Allah akan datangkan. Tapi yakin dulu kita lakukan untuk Allah dulu. Banyak orang-orang yang pingin cepat. Ya Allah cepatlah lunaskan hutang-hutangku. Loh, kenapa kamu pingin cepat? Secepat apa ketika dipanggil sama saya? Secepat apa ketika dipanggil sama Allah? Kita lihat. Kita ketemu dengan sahabat lebih cepat mana dipanggil sama Allah? Ketemu dengan sahabat jam 12, bro, nanti kita ketemu jam 12 siang, kita makan bakso ya, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lah. Oke, jam 11:30 saya sudah di sana ya. Jam 11:30 sudah datang nongkrong, mau ketemu dengan sahabat, betul? Betul ya? Apa yang disiapkan teman-teman? Mandi dulu, baju yang terbagus, parfum yang terbaik, sepatu yang terbaik, badan yang terbaik untuk ketemu dengan sahabat. Coba kita ngomong sama Allah, kita ketemu sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 12 dipanggil sama Allah. Katanya pingin diselesaikan cepat sama Allah masalah-masalahnya. Jam 12 dipanggil sama Allah. Jam 11:30 boro-boro ada di sajadah. Betul. Ketika kita dipanggil sama Allah jam 12, jam 2 baru datang. Banyak alasan. Kalau sama teman-teman nggak banyak alasan. Kemudian dipanggil sama Allah. Boro-boro mandi dulu. Boro-boro ada parfum yang terbaik. Parfumnya parfum bau jengkol, bau asin, habis masak. Bau rinso, habis nyuci. Baju yang dipakai untuk ketemu dengan Allah, baju seadanya. Baju padahal di lemari banyak yang bagus. Ketemu dengan sahabat disiapkan baju yang terbaik, yang ngasih rezekinya Allah. Tapi ketika dipanggil sama Allah teman-teman, dipanggil sama Allah, bajunya bukan baju yang terbaik, sisa dari kerjaan, sisa dari masakan, sisa dari cucian teman-teman. Betul? Sadar ya?
Terus kita minta sama Allah, ya Allah cepatkanlah hamba ya Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah hamba. Secepat apa ketika aku kasih sesuatu yang baik-baik kamu lakukan secepatnya. Dipanggil sama Allah jam 12, jam 2 baru datang. Di pinggir jalan ada yang butuh bantuan kamu untuk minta diseberangkan, tapi ternyata kamu abaikan. Di pinggir jalan ada yang meminta-minta, kamu berpikir negatif kepada dia, boro-boro kamu berikan. Ketika dikasih fiti-fiti, ada orang-orang yang berjalan fiti-fitinya di situ ada kajian-kajian, boro-boro pingin kajian, yang dilihat adalah hiburan. Betul? Ya. Kemudian teman-teman ngeluh, minta sama Allah secepat apa? Subuh kesiangan, subuh disuruh sholat kesiangan, itu alasan. Zuhur kerepotan, repot, ntar dulu jam 12 dipanggil, lagi nyuci, lagi rapat, lagi bekerja, lagi banyak yang beli, lagi ngobrol sama teman-teman asik-asik. Asar di perjalanan, asar dalam perjalanan, baru pulang ngobrol-ngobrol dengan sahabat, baru pulang dari kerjaan, baru pulang dari pasar, ntar dulu tanggung sampai rumah, jam 5 baru sampai rumah, udah kecapean teman-teman, udah sampai maghrib, makan dulu, kecapean, sampai isya ketiduran. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, misya ketiduran. Itulah dia si pendusta agama, datang waktu salat dia berpura-pura. Kemudian, ya Allah selesaikanlah masalah-masalahku secepatnya ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutangku secepatnya ya Allah. Hei, ntar dulu, secepat apa kamu dipanggil sama Allah? Ntar dulu, sadari itu. Ya Allah. Astagfirullah. Maka teman-teman, sadari saat ini Allah sedang memberikan ujian kepada kita. Sedang memiliki masalah-masalah. Teman-teman sedang memiliki masalah, maka bersabarlah. Butuh proses. Yuk, prosesnya dari diri kita sendiri dulu. Perbaiki, ada apa dengan saya? Selama hidup saya ini gak pernah tenang, karena saya jauh dari Engkau ya Allah. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, saya ridho dengan ketetapan-Mu. Saya terima masalah-masalah ini. Saya terima ujian-ujian-Mu ya Allah, karena saya banyak dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan menyombongkan, cepat ya Allah, saya sudah nggak tahan, saya dihina-hina. Lebih baik sekarang dihina atau memandi di air darah nanti di sana. Lebih baik sekarang dihina-hina, ditinggalkan sama sahabat, digibahin sama orang, tapi kita mau hijrah demi karena Allah aja, karena Allah saja. Saya meninggalkan riba ini karena Engkau ya Allah. Engkau akan datangkan orang-orang yang menghibahiku. Engkau akan datangkan orang-orang yang membenciku saat ini. Engkau akan datangkan orang-orang yang saat ini membicarakan keburukanku, membicarakan kebangkrutanku. Ya Allah, lapangkanlah hati hamba. Allahumma lajin li qalbi. Tenang. Tenang. Kemudian selain bersabar teman-teman, yang kelima, orang-orang yang tidak bisa menjaga istiqomahnya karena dia gagal fokus. Fokusnya dia dunia aja, jadi dia banyak alasan. Fokusnya dia dunia aja, ibadah untuk dunia teman-teman yang, saya mah pingin sholat tahajud karena saya pingin lunas hutang tuh. Kalau nggak lunas-lunas hutangnya, tahajudnya berhenti. Sadari, kita banyak dosa sahabatku. Dosa-dosa kita lakukan setiap hari sahabatku. Kita lagi ngumpul-ngumpul ibadah sedikit demi sedikit mesti ngomongin orang. Masih ngomongin orang, berarti bocor lagi pahalaku untuk orang lain. Sampai mungkin ada yang pahalanya sampai nggak ada karena saking banyaknya ngomongin orang. Maka ketika kita ngomongin orang, mencela orang lain, kita sudah tidak memiliki pahala. Maka apa yang terjadi sahabatku? Dosa-dosa dia itu akan dikirimkan ke dalam diri kita. Ketika nanti kita di akhirat, maka kita akan memakan bangkai dia tuh, orang-orang yang kita gibahi. Berapa orang yang sudah digibahi? Maka minta maaflah kepada mereka. Langsung meminta maaf. Bun, kalau orangnya nggak bisa ditemuin gimana? Minta maaf sama Allah. Bilang, ya Allah, maafkan hamba ketika hamba membicarakan keburukan dia ya Allah. Saat ini saya tidak tahu dia ada di mana. Maafkan hamba ya Allah. Saya takut dia belum memaafkan hamba.
Saya takut karena nanti akan diminta dipertanggungjawaban di sana tuh, disuruh memantap makan daging dia, teman-teman. Ya Allah, saya bersaksi di hadapan Engkau, dia adalah orang yang baik yang Kau datangkan ke dalam kehidupanku. Siapa di sini yang masih keras hatinya tidak memaafkan orang lain? Siapa di sini yang masih keras yang tidak memaafkan orang lain? Bun, saya susah memaafkan orang itu. Jangan sombong ya. Maaf, saya bilang, orang-orang yang tidak memaafkan orang lain itu ciri-ciri orang-orang yang sombong. Kenapa? Malu sama Allah. Kita sudah banyak dosa sama Allah, tapi Allah masih memaafkan kita. Kita masih berharap dimaafkan sama Allah. Maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita. Maka itulah manusia di atas rata-rata. Oke, kita memiliki harapan besar, yaitu kita mendapatkan ridhonya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harapan kita terbesar, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, ya Allah, saya pokoknya ingin beribadah karena saya banyak dosa. Saya ingin mendapatkan ridhomu, masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Jadi apapun ujian saat ini, apapun masalah-masalah yang teman-teman hadapi saat ini, saya yakin-yakinnya untuk orang-orang yang sabar, yang semua dilakukan ridho. Teman-teman melakukan ikhlas karena Allah, menghadapi masalah ikhlas karena Allah, melakukan ibadah ikhlas karena Allah, istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saat ini teman-teman sedang dihadapi dengan masalah-masalah, artinya kita sedang banyak sampah. Maka sampah-sampah ini sedang dihabiskan sama Allah, karena tidak ada waktu banyak lagi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Kalau kita tidak sadar dari saat ini, mau kapan? Karena ajal sudah dekat, sahabatku. Semoga bermanfaat ya. Oke, baik teman-teman. Kita akan ketemu lagi besok teman-teman untuk membahas ciri-ciri penyakit hati yang selanjutnya. Teman-teman, apakah bermanfaat ilmu hari ini? Ya, baik, semoga bermanfaat ya. Teman-teman tetap semangat. Aku yakin Allah itu sayang kepada kita.